Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa yang kami hormati, pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu rukun Islam, dan kali ini kita masuk pada rukun Islam yang kedua, yakni sholat. Sholat adalah satu ibadah yang sangat spesial dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Cara Allah memerintahkannya pun berbeda. Kalau ibadah haji, puasa, zakat, Allah cukup dengan menurunkan ayatnya melalui malaikat Jibril. Puasa, Allah mengirimkan melalui malaikat Jibril, Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Tapi ketika perintah sholat, ini beda. Allah memanggil langsung Rasulullah SAW yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan hanya cara pemerintahnya saja. Kalau yang lain cukup diwakilkan melalui malaikat Jibril, sementara sholat Allah langsung memanggil Rasulullah SAW. Juga dalam pelaksanaannya. Coba kalau kita lihat, sholat itu tidak boleh diwakilkan, ya, tapi ada diskon dalam pelaksanaannya. Sementara ibadah yang lain tidak boleh ada diskon, tapi bisa diwakilkan. Puasa, ketika seseorang itu tidak mampu berpuasa, tidak mampu berpuasa sampai maghrib, nggak boleh ada diskon. Saya sampai zuhur saja, sampai asar saja, itu yang nggak boleh, ya. Tapi boleh diwakilkan. Ketika ada orang tua ini memiliki hutang puasa, kemudian dia meninggal, dia bisa nyaur hutangnya itu diwakili oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh istrinya kalau suaminya meninggal, ya, dan sebaliknya. Begitu juga haji. Haji bisa diwakilkan, tapi tidak boleh ada diskon. Haji itu berjalan sampai di Makkah. Nggak boleh kalau uangnya kurang, cukup sampai di Malaysia, nggak sampai di Mekah, itu yang tidak boleh. Tapi untuk sholat ini adalah ibadah yang tidak boleh diwakilkan, tapi ada diskon. Apa contohnya? Sholat itu wajibnya berdiri. Kalau sakit maka boleh duduk, ada diskon, ya. Kalau duduk nggak bisa maka boleh berbaring, miring, dan seterusnya. Begitu juga dengan jumlah rakaatnya. Ada diskon ketika tentang sedang musafir atau perjalanan, dengan dikosor 4 rakaat menjadi 2. Keistimewaan yang lainnya adalah kalau ibadah yang lain itu kurang bisa mempengaruhi dengan ibadah-ibadah yang lain, tapi sholat itu ada jaminan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah wa huwa as-sholah. Fa in saluhat saluhat sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Amalan nanti yang akan pertama kali ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah sholat. Fa in saluhat saluhat sairu amali, jika seseorang itu sholatnya baik, maka yang lain dianggap baik, dan ini jaminan dari Allah. Maka ketika seseorang itu sudah bisa melaksanakan sholat dengan baik, maka yang lain juga pasti akan mengikuti. Coba kita lihat di sekeliling kita, hampir tidak ada orang yang sudah melaksanakan sholat dengan baik ketika Ramadan itu datang dia tidak puasa.
Tidak ada ceritanya orang yang sudah sholat 5 waktu dengan baik, ketika waktunya zakat dia sanggup bayar zakat, kemudian dia tidak mau bayar zakat. Sholat bisa mempengaruhi yang lain. Tapi kita lihat banyak orang yang berpuasa tapi nggak sholat. Banyak orang yang sudah haji, setelah pulang haji dia kembali kepada perbuatan seperti apa yang dilakukan sebelum dia melaksanakan haji. Inilah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita tentang perintah yang Allah berikan melalui sholat tadi. Begitu juga fa in fasadat sairu amali, ketika seseorang itu sholatnya jelek, fasadat sairu amali, semua amal yang lain dianggap oleh Allah jelek. Karena apa? Ini kunci. Ya, makanya dalam sholat itu ada ayat Al-Quran yang mengatakan innas sholata tanha anil faksai wal munkar. Orang yang sudah sholat maka dia tidak akan mampu melakukan kejelekan. Orang yang sudah sholat hatinya akan dibuat oleh Allah damai. Innas sholata kana sakanul lahum. Orang yang sudah sholat, sesungguhnya sholat yang kamu kerjakan akan menjadikan diri kamu menjadi bahagia. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan membuat kita mengapa ada orang yang sholat tapi tidak juga bahagia. Mengapa ada orang yang sholat tapi masih juga bisa melaksanakan yang lainnya. Ya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami berikan kepada pemirsa, mungkin ada yang belum paham dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, saya kasih kesempatan, silakan. Insyaallah nanti saya juga akan bisa menjawab sebatas apa yang kami ketahui. Silakan untuk hamba-hamba tersesat. Ustaz, saya ingin bertanya, Ya. hukumnya untuk orang yang melaksanakan puasa tapi tidak melakukan sholat wajib itu gimana? Nah, apa hukumnya orang yang puasa Ramadan tapi dia tidak melakukan sholat? Ya, ini beda. Kita lihat sholat sendiri, puasa sendiri. Kalau kita lihat batalnya puasa, ya, batalnya puasa itu apa? Tidak makan, tidak minum, ya, tidak melakukan hubungan badan, tidak muntah dengan sengaja dan sesuai yang kita pelajari itu. Gak ada orang yang puasa kemudian gak sholat, puasanya batal, meninggalkan sholat tidak termasuk batalnya puasa. Sekarang hubungannya bagaimana? Apa hubungannya orang yang sudah puasa tapi dia tidak sholat? Ini sendiri. Makanya nanti Allah itu akan memberikan satu waktu ketika pada hari kiamat nanti yang disebut dengan yaumul hisab atau yaumul mizan, hari penimbangan. Ya, maka disitulah akan ada satu peristiwa, yaitu wa amma man sakulat mawazinu fa fi isatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, dan seterusnya. Maka nanti akan ditimbang. Oh, ini puasanya oke, ya. Ya, puasanya tidak batal, ada niat, dia laksanakan rukun-rukunnya puasa itu, tapi satu sisi dia berbuat tidak baik, meninggalkan sholat tadi. Berapa dosanya sholat, maka berapa pahalanya puasa. Nanti semuanya itu akan ditimbang oleh Allah. Maka disitulah nanti seseorang itu akan mendapatkan apakah surga, ya. Fa amman sakulat mawazinuhu, jika yang baiknya ini lebih berat, yang jeleknya ini, ya, dosanya ini lebih kecil, bahwa fi isatir radiyah. Begitu juga sebaliknya. Jadi apa hukumnya orang yang puasanya tetap batal? Makanya kita puasa itu ya di situ ada. Makanya Rasulullah itu sampai menyatakan ada banyak orang yang melakukan puasa tetapi ya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Kecuali lapar sama haus. Karena puasa itu pelatihan sabar, ya, pelatihan menahan hawa nafsu, ya. Jadi melatih diri kita untuk sabar. Sabar itu apa? Sabar itu, ya, bukan hanya nanti kita dipukuli diam saja. Sabar itu ketika diperintah kita sabar melakukan, ketika kita dilarang maka kita sabar untuk meninggalkan. Nggak boleh. Sama seperti kita di sekolah itu, ya, kita bisa belajar dari puasa itu. Sabarnya apa? Oh, kita main HP. Boleh nggak main HP? Boleh, ya. Tapi kan ada waktunya. Kita sudah bisa menahan. Oh, sabar. Oh, waktunya pelajaran kita disuruh sabar untuk tidak main HP.
nanti ada waktunya. Sama seperti puasa, itulah kita diajarkan seperti itu, ya. Ada makanan yang halal tapi tidak boleh kita makan. Nunggu sampai kapan ya Allah? Sampai maghrib, ya. Jadi itulah nanti, ya, puasa itu akan melatih kita. Jadi ketika seseorang itu puasa tapi nggak sholat, bisa jadi puasanya itu tidak berhasil di dalam hal menahan dirinya, menahan nafsunya, ya, untuk tidak meninggalkan sholat itu sendiri. Kalau tentang hukumnya puasa itu sendiri, maka puasanya tetap sah, ya. Tapi keberhasilan puasa bisa jadi ketika ada orang yang melakukan yang demikian, ada orang yang sudah puasa tapi masih melakukan kejelekan-kejelekan, ya, tidak meninggalkan sholat, dia melakukan hal-hal yang lain, baik ucapan atau yang lainnya, itulah yang disebut atau masuk dalam kategori hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, banyak umatku yang sedang melakukan puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar sama haus saja. Mungkin ada yang lain, silakan. Izin bertanya ya Ustadz. Iya. Jadi begini, apa hukum puasa tetapi tidak melakukan sholat tarawih? Ya. Tidak melakukan sholat tarawih, puasa nggak sholat tarawih. Allah itu kan ngasih kesempatan kepada kita di bulan Ramadan itu. Satu di antaranya adalah semua pahala ibadah sunnah itu diberikan oleh Allah, nilainya sama seperti pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan. Maka akan sangat rugi ketika seseorang itu sudah masuk, ya, dalam bulan Ramadan, dia meninggalkan hal-hal yang sunnah ini. Karena apa? Harapannya kita bisa menabung sebanyak-banyaknya pahala itu untuk bekal kita ketika kita akan menghadap Allah nanti. Jadi sampai-sampai Rasulullah itu saking kepinginnya untuk bertemu Ramadan itu, 3 bulan sebelum Ramadan itu kita sudah mempersiapkan. Rasulullah sudah berdoa sebagaimana yang sering kali kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan. Itu 3 bulan sebelumnya. Saking rindunya dengan Ramadan itu, saking istimewanya bulan Ramadan itu. Karena di bulan Ramadan itulah nilai puasa sunnah akan dilipat gandakan oleh Allah, diberikan nilai pahala seperti orang melakukan wajib. Sekarang apa hukumnya orang yang sudah melakukan puasa tapi dia tidak melakukan sholat taraweh, ya. Sekali lagi, sholat taraweh dengan puasa itu, ya, tidak saling berkaitan. Orang yang sudah puasa tidak bisa batal gara-gara dia tidak melakukan sholat taraweh. Hanya saja orang tersebut akan sangat rugi, ya, akan sangat rugi ketika dia di bulan yang mulia yang mana Allah melipat gandakan itu, dia menyanyiakan waktu itu. Maka kita nanti akan disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Asr, wal asri, ya, demi waktu lafi khusrin, dia akan rugi sekali. Siapa yang rugi itu? Ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Inilah orang-orang yang tidak mendapatkan kerugian dalam waktu yang dia dapatkan dari Allah itu, yaitu orang-orang yang bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan ketika dia dalam menikmati waktu itu. Dan waktu itu kita berada dalam bulan Ramadan, kita tidak mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Inilah yang kategori dalam kerugian, ya. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Lalu bagaimana jika melakukan sholat taraweh tetapi tidak sholat witir? Nah, oke. Saking pentingnya sholat witir itu sampai-sampai Rasulullah itu begini, ya. Hendaklah engkau menutup tidurmu itu dengan witir, meskipun hanya 1 rakaat. Maka witir itu kan paling sedikit satu rakaat. Saking pentingnya, ya. Bisa jadi karena apa? Ketika kita mau tidur itu kan kalau kita mau doa itu apa? Allahumma bismika, Allahumma wa bismika wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, sekarang saya masih hidup, buktinya masih bisa apa? Berdoa wa amut wa bismika, dan dengan menyebutmu ya Allah wa amut, saya berangkat mati. Harapannya adalah kita tidak tahu apakah besok, ya, kita masih dibangunkan oleh Allah. Maka ketika kita bangun, maka doanya apa? Allah alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya, harapannya apa? Ya, harapannya dengan tutup dengan sholat tadi,
akhir kehidupan kita, kalau Allah benar-benar menutup kita itu, ya, menutup usia kita pada malam hari itu, kita akhiri bahwa pekerjaan terakhir yang kita lakukan itu adalah sholat. Ya. Maka disitulah orang yang disebut dengan husnul khotimah itu adalah orang yang akhir kehidupannya itu dia berada dalam kebaikan. Sebelum dia berangkat mati tadi, yaitu tidur tadi, amalan terakhir yang dilakukan adalah sholat. Maka inilah pentingnya sholat witir itu, sampai-sampai Rasulullah, ya, menyatakan cukup 1 rakaat saja untuk menutup malammu sebelum engkau berangkat tidur, kalau kita tidak bisa melakukan yang lebih. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, begitu pentingnya sholat itu, maka jangan pernah tinggalkan sholat itu. Kalau kita sudah terbiasa, maka nanti akan menjadi hal yang tidak ada rasanya, ya. Ketika orang meninggalkan sholat kemudian tidak merasa apa-apa, gak ada penyesalan, gak ada dosa, inilah yang sudah parah. Maka saya berharap marilah kita untuk selalu menuntut ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, karena kuncinya dalam Islam itu kita akan selalu bahagia apabila kita melakukan 2 hal. 1, tahu, kita harus punya ilmu yang banyak. Yang kedua, mau. Kita tahu ilmunya tentang sholat, kemudian dia mau sholat, pasti ada jaminan bahagia. Sama seperti pekerjaan yang lain. Ketika kalian tahu ilmunya masak, kemudian mau masak, maka masak itu akan menyenangkan. Meskipun kita akan bersanding dengan api, dan hasilnya pasti menyenangkan. Maka jangan pernah tinggalkan untuk selalu mencari tahu. Artinya apa? Kita harus tetap belajar. Apapun yang mau kita lakukan, pelajari terlebih dahulu. Maka disitulah akan mendapatkan kenyamanan di dalam beribadah atau di dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya kita akan bertambah baik dan terus bertambah baik, dan sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah, manusia terbaik diantaranya adalah dikasih usia panjang dan kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.